bisa dilawan gitu dengan adanya Faramis. Hero Gating kan. Ya tapi setidaknya ada satu keputusan yang sangat baik ya. Zaz dan juga Roger sekarang rada-rada puyeng juga nih Om dengan dari Faramis kayak begini ya. Iya. Dengan dari Faramis kayak begini ya udah dua hero ini turun lagi. Tuh dipaksa turun lagi untuk performnya. Groknya di ban. Kufranya juga gak bakal di ban. Kufra kayaknya ya. Karena ada dua opsi kan antara Kufra atau Ruby nih yang bisa dipakai dengan Yums. Bahkan Ruby kayaknya tadi nggak tersentuh sama sekali ya. Tidak terlihat. Tapi kayak dari Yudo Red Giants mereka akan mempersempit opsi di arah jungle dan XP-nya. Kayak high loss-nya akan ditutup kah sekarang? Enggak sih kayaknya. Karena ini udah heroified banget ya. Atau mau siapa? Cici. Cici Xbox. Wah. Dan ternyata Oh, Nolan Nolan nih, dulu. jungle-nya dulu. Mereka nggak mau ya, apalagi kita tahu Zaz emang kuat, tapi kayak kalau ketemu Assassin tetap cukup Iya. menangis ya. Emang Nightmare Respawn ini meresahkan sih. Meresahkan. Meresahkan banget nih. Bocil kecil atau level 1 sih gak apa-apa ya. Tapi kalau dia udah jadi menara itu loh susah banget. Tugu. Oh ya Tugu. Tugu. Jadi sutet. Iya tergantung skin Om. Kadang Tergantung jadi ya. gapura. Depan perumnas tuh biasanya tuh ya. Capek lagi. Oke. Dan Weh ini ada Abang Lord tuh. Ada Abang Lord dari Toda Todak tuh. ya. Gila penuh banget. Tuan rumah. Rumah. Mana? Satu-satunya yang tersisa soalnya juga kan dari Malaysia. Bang Iya. Capo nih. Nah, Ah. ini buffnya Innocent. Iya. Ya Allah. Jangan dong, kalau kamu kesana gak jadi buff nanti. Nggak jadi. Di-buff Rungkat. loh namanya. Di buff ya. The buff. Oke. Band kelima, Hayabusa terbuka nih. Oh iya, Misalkan ada emang Hayabusa. mau coba untuk persempit lagi nih pool ke arah Assassin. Ya jangan. tapi dua core intinya nih yang udah hilang gitu loh. Fanny, Link. Link. Udah itu dulu. Yang lain kayak masih 50-50 nih dilepaskan apa tidak masih 50-50. Yang jelas yang dua itu dia dulu. Sama Julian satu. Oke, Tamus. Tamus. Flap the Z dilarang untuk bermain sesuatu yang Iya, karena Tamus bisa ekstrim dipakai juga buat ya. jadi jungle juga sih. Dan Dia sekarang Tamus bisa jadi juga jungle. udah kena buff kan. Itu dia Hayabusa yang lepas dan berarti untuk last picknya karena sudah ada Assassin. Ruby kah? Atau Kaja? Kufra pun masih bisa tahu. Kufra malah ngedinai si Harit juga nanti. Ya. tergantung lagi nanti dari hari dengan menggunakan spell apa lagi ya Meh. Mau gak mau dipaksa menuju ke Purify lagi ya. Oke. Dan jawaban seperti apa yang akan dibawa oleh Yudo Red Giants? Rogernya ini juga masih fleksibel sebetulnya ke arah jungle atau ke arah gold lane. Tapi yang akan langsung diberikan nih oleh Coach Arcadia. 2 hero pick lagi. Mau ke arah inisiasi juga tadi yang udah disebut sama Mawa ya. Ada Kaja Melissa. atau Roger tapi ternyata tidak. Ke Edith dan Melissa. Melissa. Yang biasanya kita ngeliat Melissa ini juga kalau ketemu Faramis ya. Iya dan ini baru pertama kali keluar loh buat Melissanya. Belum pernah Innocent. kelihatan juga ya sama sekali ya. Dan Melissa sebenarnya bisa dimakan Hayabusa sih. Bisa, masalah Bisa banget loh. go away itu kan memberikan kubah ya ke dianya. Rumah Sandy. Rumah sendinya itu. Hayabusa yang di depan, yang di Hayabusa yang bertamu di depannya itu masih masuk jaraknya. Masih masuk jaraknya untuk bisa melakukan shadow kill ya. Waduh ditambah lagi Om. Ditempelin lagi. Movement lagi. Waduh. 2 badan plus Nether Realm. Ini fight jangka panjangnya Falcons Epibrain bakal kuat banget sih harusnya ya. Yap. Lagi-lagi si Hello ini dan ini Rogernya jauh lebih harus hati-hati nih karena like and pound sekali udah ketempel di depan nggak bakal bisa pulang. Pulangnya pun harus jalan kaki gak ada Matilda. Oke. Match point untuk Yudo Red Giants. Mampukah mereka mendapatkan 2-0 ataukah Falcons Epibrain yang akan menyamakan keadaan untuk memaksa kita nantinya melihat game yang ketiga. Dan kita akan langsung saksikan bersama-sama game yang kedua match pertama di hari ini bersama Papulung dan juga Om Wawa. Let's go. Lagi-lagi Hylos. Lagi-lagi nih Om. Bakal muncul juga. Tapi setidaknya Hylos kali ini akan jauh lebih merusak lagi seharusnya ya. Sebenarnya kalau yang ini lebih tergantung sih karena Roger kan bisa lebih merusak damage lebih besar. Oke, Kalau dibandingkan dengan si Lancelot tadi karena Lancelot tadi kan Thunderbolt second item. tapi setidaknya sekarang Hylos kalian nanti maju berbarengan Om. Dengan adanya motivation roar aja dia udah bahagia. Oke. Betul. Belum lagi nanti kalau Netherrealm dibuka. Betul. Oke, movementnya Revitalize. mereka makin bagus lagi, mereka bisa ngejar.
Malah durability mereka lagi tinggi-tingginya. Oke. Iya, tapi ya itu dia. Revitalize yang dipakai oleh Flaptizi itu bukan Purify. Jangan salah teman-teman semuanya. Memang nyaru-nyaru dikit lah warnanya. Tapi ya kalau kita melihat dari emblem jungler untuk kedua-duanya juga ya. Ini Season Hunter buat Sekis tapi ternyata Rapture yang dipakai. Ini buat si KLTZ. Ini meta, ini rumah sakit umum daerah di bawah semua nih kayak begini jatuhnya ini ya. Ini masalahnya dengan Revitalize di bawah, belum lagi motivation roar-nya ada juga. Wah udah nikmat banget sih. Ini benar-benar nikmat banget pemain dari Falcon AP Brain. Tinggal bagaimana cara mereka nanti untuk bisa menyeimbangkan melakukan serangan ataupun defensifnya. Iya, dan topnya juga sekarang masih cukup damai ya. Karena sepertinya Sekis ini akan diberikan keleluasan untuk bisa selalu farming secara terus-menerus. Dan Innocent. Dengan models yang diberikan, ini akan berusaha untuk memberikan zoningan untuk lawan-lawannya. Apalagi dengan metode tim fight kumpul yang terjadi. Kita tahu bagaimana models multiple shot akan sangat-sangat sakit sekali. Yap. Sementara sekarang Yumsnya mencoba untuk bisa melindungi pergerakan yang dimiliki oleh Innocent. Tapi Innocent yang masih bersembunyi. Ada Super Marco yang tepat berada di depan dari Innocent. Yap, Shuriken yang miss juga tadi ya. Yang tidak mengenai ke Yums tadi. Dan topnya Stormy plus Kram akan berusaha untuk mendapatkan level 4 sesegera mungkin. Sama-sama nyari level 4 untuk bisa melakukan setup di turtle yang pertama. Ya nanti pun kalau sampai Innocent salah jalan sekali aja Om ya. Zaman Force bakal ngacak-ngacak banget. Dan sekarang tertinggallah sudah ada Kram dengan penalty zone yang sudah dikeluarkan. Kramnya masih berusaha untuk bisa mundur dan juga memberikan perlindungan terhadap Sekis. Wow, lihat Sekis bahkan tidak butuh retribution. Minion Fury-nya langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang waktunya untuk Ogwen kabur ke tempat yang lain. Wow, ini damage yang diberikan oleh Eudora Giants ini memang cukup besar juga tadi ya. Bagaimana Sekis tadi mungkin dengan Lycan Punch-nya sudah bisa memberikan damage besar. Dan ingat dia belum menggunakan Retribution. Jadi untuk memenangkan di Purple Buff ini sangat-sangat memungkinkan bagi Sekis. Dan ya tetap tanpa menggunakan Retribution. Masih ditahan. Di bagian bawahnya masih cukup berimbang ternyata antara Harit dan juga Melissa. Sementara Yumsnya hanya akan mengawal saja agar tidak terjadi gengkingan menuju ke bottom lane. Sementara masih belum ada poin kill yang tercipta, cukup adem ayem saja. Purple Buff masih tetap diamankan oleh KLTZ, pergi farming lagi ke tempat yang lain dan di bawah antara masing-masing God laner. Belum ada pertikaian, mereka memang kayak damai aja di early game. Damai aja. Ya, sampai dengan turtle yang pertama juga. Goalnya pun gak terlalu jauh beda sih. Tapi menurutku di sini ya, kalau sampai Innocent gak kepegang sama sekali, ini akan menjadi masalah bagi Falcon AP Brain. Ya. Karena mereka harus berhadapan dengan Roger, mereka harus berhadapan dengan Melissa juga. Dan bahkan masih ada Stormy nih, dengan single targetnya dia, dengan Nightmare Respawn-nya. Sedangkan KLTZ memang dia punya Shadow Kill, dia sangat sulit untuk bisa ditangkap misalnya ya. Tapi Shadow Kill-nya akan kebagi-bagi nih antara Nightmare Respawn mungkin dengan yang lainnya juga. Iya dan juga Stormy nanti juga untuk penempatan dari gapuranya ini harus emang benar-benar bagus Om ya. Karena kita tahu kan itu hanya sekali pindah gitu loh. Betul. Tapi setidaknya kalau dengan deretan hero Falcon AP Brain kayak begini, mereka bisa mendorong mundur jauh banget. Ya, dan biasanya memang ditaruh di dalam rumput-rumput ya. Dan itu yang ngeselin tuh kalau kita lagi masuk rumput tiba-tiba di setrum. Waduh. Buset deh. Kesel. Sekis open fire. Sekis sudah memiliki satu Wintolkar. Ya, buat attack speed ya. Yang cukup membantu nantinya dengan tambahan 35% bagi attack speednya. Turtle kali ini untuk yang kedua ya. Belum ada yang setup di bagian depan sana tapi lebih memungkinkan untuk Eudora Giants yang memulai setup. Sedangkan KLTC dengan Coach Shadow-nya akan berusaha untuk melakukan snatch, mencuri Turtle yang kedua ini. Yap. Pew dan juga Ogwen bekerja sama mencoba untuk bisa maju terlihat. Kali ini ada Pew menjadi orang terdepan dan diambil alih oleh Ogwen. Weiss dipancing satu terakhirnya ada Flaptizi. Law and Order langsung dikeluarkan pula. Dan juga pergerakan udah langsung dilakukan memaksa. Netherrealm sudah dikeluarkan. Iya, tapi itu Nightmare Respawn-nya yang belum di buff ya. Jadi masih bisa dipakai nantinya. Bagi Stormy juga dan Turtle-nya open sekarang. Untuk bisa mendekat ke Turtle yang seperti ini akan butuh extra effort untuk Falcons AP Brain di mana View sudah kehilangan ultimate ya. Kehilangan Netherrealm. Dan Flaptizi lihat dia hanya memantau saja. Mungkin tidak akan ada eksekusi tambahan. Ya. Dan bisa jadi hanya Glorious Pathway ya. Setidaknya membuat orang yang berlawanan akan terkena efek slow-nya lagi. Dan sekarang waktunya terlihat ada satu lagi Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Tapi turtle-nya tetap berhasil diamankan oleh pemain dari Eudora Giants. Dan pertempuran kembali terjadi di area tersebut. Ogwen yang menjadi korban pula. Flaptizi menjadi korban kedua. Wow, itu rapi banget tadi dari Eudora Giants. Mereka menempatkan semua source skill-nya di tempat yang sekiranya memang sangat sulit untuk bisa ditabrak langsung dengan Falcons AP Brain dan timing. Sekali lagi Eudora Giants timing mereka
sangat tepat. Tanpa NetherRealm, tanpa adanya continuous teamfight, Falcons Happy Brand mereka nggak bisa berbuat terlalu banyak juga. Ya. Dan kelihatan memang Flap TZ ini tebal banget di depan. Tapi hanya tebal, tanpa bisa memberikan damage. Betul. Hanya kuda liar tadi ya, yang mencari rumputan. Ya, dan ini bersih banget ya buat Euro Red Giants di game yang kedua. Beda mungkin di game pertama mereka terpressure karena ada Alpha tadi. Tapi di game ini Hayabusa dari KLTC sepertinya yang jauh lebih tertekan juga. Dan Sekis bisa mendapatkan 2 poin kill. 2 poin kill yang juga memang didapatkan oleh Euro Red Giants sekarang. Mayas on you tadi ditaruh di area tengah, mencoba untuk mencari siapa saja yang ada di dalam rumputan. Dan sekarang waktunya untuk mereka memulai lagi jalannya pertempuran. Dan benar penalti zone-nya masuk. Ogwennya down. Flap TZ akan menjadi korban kedua kembali. Dan benar saya satu terakhirnya. Dengan Inspire tadi yang sudah dibuka, Zaman Force terlihat langsung mengacak-acak ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Yudu, Red Giant dan Yum. Ditukar oleh 2 player sekaligus. Ya, dan tukar yang bagus banget ya. Karena Romer ditukar dengan Romer plus XP lane. Jadi mereka akan jauh lebih unggul untuk Yudunya. Dan bahkan ini ruang gerak bagi Sekis jauh lebih terbuka juga sekarang. Di mana top turretnya diambil oleh Sekis tadi Yudu. Mereka unggul dengan sangat jauh sekarang dan KLTC lihat sangat sulit untuk bisa mendapatkan EXP dan juga gol tambahan. Kyle. Waduh, Aduh kena tuh pundaknya tuh. Langsung kena getok aja dan satu terakhirnya nih. Masih ada beberapa bar lagi. Oh, enggak. Enggak mau memaksakan. Kram. Masih berani dia mau recall di situ. Heran dah gua sama pro player ngapa ya. Penalty zone dikeluarkan, ditariklah sudah. Gagal kali ini. Ya itu cuma nge-buying time juga sih biar view-nya mundur ya. Tapi sementara waktu untuk turtle yang ketiga sudah mulai di setup ternyata dari Falcons Happy Brand. Mereka cukup berani untuk melakukan setup karena mereka tahu mereka sedang menang jumlah. Ya dan sekarang Innocent udah punya DHS. Inspire beberapa saat lagi juga aktif. Minan Fury dikeluarkan pula. Zaman Foster lihat di dalam area tersebut. Tapi mereka semua berhasil itu bisa mendapatkan Kara Turtle yang ketiga. Wow. Team fight ya lagi-lagi yang terjadi juga. Falcons Happy Brand membaca bahwa memang cukup jauh tadi positioning dari Sekis. Dan mereka berani untuk langsung mendapatkan turtle yang ketiga tadi. Ya pokoknya kalau dengan adanya efek summoner, tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu, bisa menang jarak kita Om ya. Iya. Keuntungan dari memiliki efek summoner dan go away, dikeluarkan. Ya ini 2 summoner loh bahkan sekarang ya. Ada Muddles, terus juga masih ada Nightmare Spawn. Waduh ini Kram bener-bener sampai kram itu badannya pada digebukin itu mah. Tapi tanky banget loh Kramnya juga ya. Penalty zone bahkan dipakai untuk keluar tadi dari situasi yang cukup sulit. Buat nyebrang dinding di area mid. Yap. Karena untuk sekarang oke lah. Untuk bisa menabrak secara langsung, menabrak dengan sangat cepat. Ini hero Falcon Happy Brand bisa. Tapi untuk menghantarkan damage secara pasti dengan damage per second yang tinggi. Wah, Yuda Giant udah ini mah. Iya lihat. Dan kebalik sih sekarang buat junglernya Sekis unggul 1000 dibandingkan dengan si KLTZ. EXP-nya juga sih sekarang. Yang dimana kita tahu ya biasanya Flap TZ kan ini damager juga buat EXP-nya dia. Tapi sekarang dia hanya akan menjadi jembatan untuk menahan damage yang bakal dikasih dengan lawannya. Dan ini membuat agak sulit untuk Falcons Happy Brand-nya. Karena mereka butuh damage tambahan tapi sekarang damage ini hanya bergantung dari KLTZ dulu. Betul. Sembari menunggu item berikutnya Supermarket selesai. Ini Innocent sendiri akan bergerak ke arah mana ya? Dia mau bikin Golden Staff atau bikin ke WON nih? Tapi kalau dibikin ke WON dia tadi nggak ada serangan dari Hayabusanya. Golden gak sih? Iya, Golden Staff dulu kayaknya dikencengin lagi nih Om ya. Ya. Dan lihat Sekisnya Thunderbelt juga. Dengan hybrid build bagi Roger. Karena udah cukup juga, mungkin damage-nya udah besar. Sekarang Kram. Whoops, Kram. Shadow Kill mau dikeluarkan kah? Tidak. Waduh itu sekali tembak KLTC hilang. 1 kotak tuh. Wah dan di tempat lain hampir aja Yumnya. Hampir aja. Itu udah 4 orang loh depannya. Dan Lordnya akan spawn juga sekarang. Dari point kill gak jauh beda. Nah ini dia yang kita bisa lihat ya bagaimana mungkin Yudo Red Giants bisa mengimbangi permainan dari Falcons Happy Brand. Karena bisa kita lihat ini Falcons Happy Brand mereka 4-1 tapi mereka yang unggul buat golnya. Tapi sekarang mereka yang tertekan. Dan tertekannya pun ada di angka 2000-an ya. Kira-kira ada 1-2 item yang Wait, bisa. Innocent benar-benar dikejar habis-habisan. Ada go away langsung dikeluarkan dan membuat Flap TZ-nya terkurung di bagian belakang. Akankah ada Madras yang memang benar-benar connect. Minuan Fury dikeluarkan pula. Untuk kali ini Inspire-nya benar-benar ditahan dan waktunya Inspire langsung dikeluarkan. Ogwen tidak bisa terlalu maju. Di tempat yang berbeda Piu-nya malah menjadi korban pula. Timing yang begitu indah diperlihatkan oleh pemain dari Yuda Giant dan Kram. Ngusirnya sampai ke belakang. Ada Super Marco yang melihat dari kejauhan open fire. Sekis masih belum berhenti. Iya, Sekis ada di sana tapi Lordnya sudah mulai di start juga. Karena tidak akan ada kontes sama sekali ya dari Falcons Happy Brand dan Lord jatuh ke tangan Yudo Red Giants. Team fight mereka rapi banget tadi. Inspire ditahan sampai dengan detik-detik yang terakhir juga. Dan itu membuahkan hasil dan kita tahu
Ada Netherrealm, tapi Netherrealm Spectre mode tersebut pecah dengan sangat cepat sekali berkat kehadiran Muddles. Multiple shot yang dilakukan dari Melissa itu membuahkan hasil yang maksimal juga. Enaknya multi shot yang dimiliki oleh Melissa ini adalah tidak adanya perbedaan satu orang dengan yang lain Om ya. Kalau emang damage-nya 100 ya 100 semuanya gitu. Oke, wah itu tuh lihat di bagian atas sakit banget. Super Marco mau tidak mau harus ngedes ke tempat yang lain guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. KLTZ hanya menjadi ninja yang bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa melakukan sebuah hal untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Yudo. Oh ini luar biasa sih. Level yang terjadi nih ya buat junglernya. Sekis 15, lihat tuh KLTZ masih di angka 12. Ketahan terlalu jauh. Yap, 7-1 di depan yang lain. Pew. Hampir saja 3 ber-SP hilang secara instan. Yep, dan masih lanjut juga ternyata ya untuk United Giants. Tidak kendor sama sekali. Ada Holy Crystal untuk Super Marco. Endless battle bagi Sekis. Tapi lihat 3 lane push sekarang untuk United Giants. Mereka berusaha untuk naik ke atas. Yep. Dan tadi yang udah terlihat adalah mereka emang benar-benar memberikan jalan terhadap Flaptz-nya untuk bisa menghadang ataupun menabrak lagi ke arah dari Innocent. Lalu mereka langsung balaskan begitu saja dan Lordnya ada di bagian bawah. Sakit banget itu damage-nya. Mereka berhasil menumbangkan satu orang menjadi korban. Flaptz. Ada beberapa player yang udah mulai berkumpul. Bahkan sekarang Ogwen yang pun menjadi korban kedua. Sakit banget. Mereka benar-benar menghanguskan beberapa pemain dimiliki oleh Falcon AP. Bahkan itu sekarang KLTZ hanya menjadi notifikasi. What? Dan View memang bisa respawn. Tapi apakah cukup untuk menahan 5 pemain? 4 dari Eudora Giants yang sudah bersiap-siap untuk langsung memberikan end terhadap game yang kedua ini. Yap, dan Pew hanya bisa melihat dari kejauhan. Pew masih berusaha. Ada Flaptz yang kembali hadir, bahkan Ogwen masih sempat mereka bertahan. Yap, ada Ghost Bursters tadi ya untuk bisa memberikan efek damage yang beruntun juga. Waduh, dikeluarin lagi dong. Mereka masih belum menyerah. Glorious Pathways sudah terlihat. Yap, recall juga bagi Sekis tadi. Tanpa damage tambahan memang, tapi lihat Eudora Giants dengan satu bantuan, dengan satu Lord tadi berhasil untuk mendapatkan bottom base turret milik dari Falcons Epic Brand. Dan mereka terakumulasi dari gold advantage yang sudah mereka dapatkan sekarang. KLTZ kelihatan cukup babak belur ya di game yang kedua ini. Belum ada mungkin banyak point kill bagi dia sendiri sekarang. Karena setupnya ini Innocent yang di belakang. Innocent yang tidak tersentuh dengan spell inspire dia. Yap, dan sekarang si Halberd akan juga semakin indah lagi hari-hari yang dimiliki oleh Innocent. Yap, karena efek heal ya, efek heal dari Minotaur jelasnya akan terpangkas 50% juga. Dan ini sangat sulit sih melihat bagaimana Purify yang dipakai dengan Super Marco, misal dengan Pew juga ini bisa di-trigger dengan apapun sekarang. Sangat sulit untuk bisa mendekat dan lihat Falcon Epic Brand. Mereka ingin mendekat tapi Cram dengan positioning dia akan menjauhkan siapapun juga. Masih ada Stormy, masih ada Cram. Indah banget sih itu. Mayas on you-nya. Muddles-nya benar-benar ditaruh di titik terluar garis pertahanan mereka hingga tidak ada yang bisa masuk. Enak banget, tembak tinggal tembak Lord. Damage-nya kemana-mana. Dan mereka sekarang langsung saja diusir oleh beberapa player yang dimiliki oleh Falcon AP Brand. Cram menjadi orang terdepan. Ya, ini masih saling tarik ulur juga sih. Tapi Sekis half HP cukup berbahaya kalau memang mau meneruskan lagi Lord ini. Eudora Giants harus berhati-hati karena satu team fight mereka bisa kalah momentum. Yap. Itu dia Yums. SK Glorious Pathway langsung dikeluarkan begitu saja. Yumsnya terpisah. Yumsnya mencoba untuk bisa mengantarkan damage dan Flaptz harusnya akan langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan satu yang terakhirnya Flaptz di tempat yang lain. Nightmare spawnnya membuat mereka semua terkurung dan juga terjebak. Pew, siapa lagi yang harus dia lindungi karena rekan-rekannya sudah menghilang. Ya, sementara KLTZ ada di base tadi untuk membersihkan bottom lane yang dipush. Ternyata Flaptz membuka tim fight dan dia dieksekusi di sana yang berimbas juga Ogwen, Super Marco. Ini melakukan follow up dan mereka juga tumbang. Yang berarti satu serangan sekarang dari Eudora Giants. Yap. Ada Shadow Kill langsung dikeluarkan. Penalty zone masih mencoba untuk bisa menebak pergerakan dimiliki oleh KLTZ. Ada 4 player bahkan untuk sekarang Flaptz-nya sudah join kembali ke dalam pertempuran. Oh, sayang sekali tadi ya, Cram yang memang harus tumbang juga. Dan bahkan tumbang untuk pertama kalinya tadi. Berarti ada celengan yang pecah. Lordnya ada di bagian bawah, masih cukup safe bagi Falcons Epic Brand. Mereka masih punya kapasitas sekarang untuk melakukan defense. Karena 4 lawan 5. Oh, sorry, iya benar, 4 lawan 5. Setidaknya mungkin 5 lawan 5 bersama dengan Lord ya. Tapi Lord jalannya lurus baik. Iya, gak ada dosa tuh Lord. Pokoknya aku jalan lurus aja gitu. Oke. Dan juga Innocent tadi penempatan dari Muddles-nya sih bagus banget ya Om ya. Tapi ini lihat.
susah sih untuk bisa naik. Susah juga jadinya. Tapi buat bisa nabrak juga ini karena ada Minotaur nih ya. Pergerakan dari Yudo Red Giants, mereka jangan sampai kepotong seperti yang dilakukan game pertama dengan mereka sendiri. Minotaur juga tuh kuncinya tuh. Benar, kuncinya ada di Minotaur sekarang. Wait, Yums ya. Mulai mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang oleh Falcon Upper Brand Glorious Pathway. Langsung dikeluarkan begitu saja. Gagal untuk kali ini mereka. Mencoba untuk bisa menghancurkan area pertahanan dari Falcon Upper Brand. Ya, Falcon bahkan masih menunjukkan kelas mereka juga ya. Masih bisa defense sampai dengan sejauh ini. Dan bahkan secara perolehan gold meskipun mereka tertinggal, tapi mereka bisa memberikan perlawanan. Bayangkan kalau nanti gold ini udah mulai sama. Mereka bakal bisa mengejar dari sisi ketertinggalan damage mereka juga. Ya, dan Rose Gold Meteor kayaknya. Jadi satu item terakhir yang akan digunakan oleh Melissa. Terlihat 5 player berada di dalam satu lorong sempit, sakit banget. Ada Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Flap to Z menjadi orang terdepan. Dan sekarang ada penalty zone juga yang mengunci ke arah beberapa player dimiliki oleh Falcon AP Brand. Tapi setidaknya sekarang Kram malah menjadi satu korban pertama pula yang timbul dari Yudo Red Giant. Dan mereka semua masih tercerai-berai. Sekisnya mundur, Innocent masih terlalu kuat di area tengah. Ya, tapi lagi-lagi Kram yang harus tumbang. Yang berarti bahwa untuk lini depan dari Yudo Red Giants ini sudah mulai bisa ditemukan jawabannya. Sudah mulai bisa ditumbangkan. Tinggal mereka mencari cara untuk bisa langsung ke belakang. Karena tadi kalau kita melihat juga ya, ini dari full HP pemain-pemain Yudo Red Giants. Mereka lumayan sekarat semuanya. Mereka memang masih bisa kiting, tapi posisinya sekarang dengan level yang sama, dengan item yang sudah hampir dikejar juga. Yudo Red Giants mereka gak boleh membuat satu kesalahan saja. Satu kesalahan kecil misalnya dari Lord yang kecuri nanti akan membuat mereka harus membayarkan harga yang cukup mahal. Yap, Super Marco masih berhasil mundur. Yums sudah Yums kayaknya ngobrol deh itu. Lagi deep talk sama lagi deep talk sama Lava Gold. Lu saban hari gue liat digebukin mulu ya Lava. Nah, apa sih kamu sih, ada dosa apa gitu. Oke, tapi Lordnya nih ya, mau ditahan sampai menit 18 atau bakal di start dulu sekarang? Kalau mau lebih safe sebenarnya start dulu ya. Kalau mau lebih aman buat nge-end gamenya ya jelas nunggu sampai evolve. Yap. Tapi Kram sekarang juga udah hadir, Kram yang bisa menjadi orang terdepan lagi. Karena tadi apa yang sudah dilakukan oleh Kram adalah Kram emang mencoba untuk bisa mengunci barisan pertahanan Falcon AP Brand di bagian belakang yang mencoba untuk bisa menyerang. Itu diblok di situ Om ya. Yap. Dan masih sabar loh ini buat Falcon Safety Track. Meskipun memang mereka kehilangan bagian top base turretnya sih yang bahaya ya. Tapi mereka masih tetap bisa memberikan perlawanan terutama buat di area dari Lordnya. Jadi mereka cukup sabar, santai, nunggu dulu ada momen yang kalau memang ada celah mereka bakal nabrak juga. Tapi kita tahu bagaimana kedisiplinan dari Yudo Red Giants yang membuat mereka bisa mendapatkan kemenangan dari game pertama tadi. Dan sekali lagi kedisiplinan mereka akan diuji sekarang. Ini masing-masing XP laner dari kedua tim yang benar-benar diuji sih. Hey, dicepetin dan Lordnya menjadi milik dari Yudo Red Giant. Tapi Stormy, what? Wow, Stormy tertangkap basah. Iya, dia terlalu ke depan tadi ya. Dan flickernya bahkan sudah dibuang dan harus tumbang juga buat Stormy-nya. Tapi kalau memang ada slow push yang bisa dibuat dengan Yudo Red Giants, Stormy masih bisa join team fight. Harusnya bisa ya? Bisa, karena kan 41 kan pada keluar. 20 second kalau dia slow push bisa. Oke. Innocent sepertinya udah mengganti lagi itemnya ke arah WON. Entah itu menjual sepatunya, entah itu emang mengganti tadi dari satu part item lagi. Let's see. Ini kayaknya sempat sih Om. Sempat Stormy join. Iya. Oke, karena Lordnya ada di Lord jauh ya. Stormy-nya 3 second, kayak enggak deh. Kayak 4 lawan 5 bisa jadi Lord yang hanya mengantarkan saja super minion untuk bisa masuk sekarang. Yums dengan Feather of Heaven. Oke, 4 player dari Yudo Red Giants. Mereka udah berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Falcon AP Brand. Kita lihat akan seperti apa lagi pertempurannya. Masih mencoba untuk bisa memancing. Mados yang sudah connect. Glorious Pathway langsung dikeluarkan. Mereka semua langsung mundur begitu saja. Belum ada go away yang terlihat dari dalam tubuh Innocent. Bahkan untuk sekarang Stormy-nya udah mulai maju lagi. Winter Crown ada di dalam tubuh dari Kram. Kita lihat momentumnya. Akankah mereka berhasil untuk bisa mengalahkan lagi pemain-pemain yang dimiliki dari Falcon AP Brand. Di mana Flaptzy yang menjadi korban pula. Ada 3 player yang udah berhasil ditumbangkan. Tapi shutdown pun tercipta. Namun di tempat yang lain. Satu base utamanya berhasil dirubuhkan 2-0 untuk Yudo Red Giants. Lagi-lagi dengan